Kamera bagus, performanya kenceng banget, layar cakep, dan desainnya kelihatan premium lagi. Yes, apalagi kalau bukan Xiaomi 15 Ultra. Tapi apa iya sebagus itu? Yuk kita bahas. Let's go! Desain. Pertama sih aku mau bahas dari segi desainnya dulu. Satu kata, bagus. By the way, ini belinya udah lama ya, langsung dari China. Dan varian warna green ini cuma ada di China. Tapi kalau kamu mau beli, bisa ambil yang warna hitam karena ada list merahnya yang keren. Kamu juga bisa beli yang varian silver chrome dengan varian storage-nya di 1 TB. Intinya sih keren semua ya. Desain Xiaomi 15 Ultra ini cakep banget. Bodi belakangnya premium, clean dan langsung kelihatan beda karena modul kamera bulatnya gede dan khas. Terus ada tulisan Ultra kecil di pojok kiri atas kayak gini. Modul ini bukan cuma gaya-gayaan doang ya, tapi emang sensornya pada besar dan gahar nih. Hasil kolaborasi Xiaomi dengan Leica. Desainnya juga terasa solid di tangan, dan finishingnya memberikan kesan mewah yang beda dari flagship kebanyakan. Meski bobotnya lumayan, sekitar 229 gram, tapi untuk grip tetap nyaman dan enak dipakai buat penggunaan sehari-hari. Oh iya, by the way udah tersertifikasi IP68 juga ya, jadi aman deh pokoknya. Layarnya juga nggak kalah mengesankan. Panel LTPO AMOLED 6,73 inci dengan resolusi 3200 dikalikan 1440 pixel dan refresh rate adaptif dari 1 Hz sampai 120 Hz bikin pengalaman scrolling, nonton, dan main game jadi halus banget. Brightness pada mode normal ada di 600 nits dan bisa meningkat sampai 800 nits saat sunlight mode aktif. Jadi, untuk di bawah terik matahari, layarnya tetap bisa terbaca dengan jelas. Aku juga tes color gamutnya di 3 mode. Mode original Color Pro dapat 97% sRGB dan 73% DCI-P3. Mode Vivid dapat 99% sRGB dan 97% DCI-P3. Sementara mode Saturated berhasil dapat 100% sRGB dan 100% DCI-P3. Warna yang dihasilkan juga gonjreng, kontrasnya tinggi, tapi tetap nyaman di mata meskipun kamu pakai lama-lama. Performa. Kalau ngomongin performa, aku bisa bilang Xiaomi 15 Ultra ini bukan cuma kenceng, tapi bener-bener nggak sopan kencengnya. Pakai prosesor terkencang saat ini yaitu Snapdragon 8 Elite. Skor benchmarknya juga mantep. Di Antutu tembus 2.900.567 poin. GPU marknya juga luar biasa. 2.850.000 poin. Terus waktu aku tes 3D Mark, 2 mode uji berat semacam Slingshot dan Wildlife langsung dapet status maxed out. Artinya, performanya udah kelewat batas buat ukuran smartphone. Kamu bisa pakai ini buat kerja kreatif sekaligus hiburan berat tanpa bikin HP ngos-ngosan. Geekbench 6-nya juga oke. Single core-nya 2663 dan multi-core-nya 8141. Itu bukan angka yang kaleng-kaleng ya guys. Bahkan buat main game berat kayak Genshin Impact atau PUBG di setting grafik mentok kanan, dia bisa jaga FPS tetap stabil dan suhu tetap adem. Dipadukan dengan RAM 16GB LPDDR5X dan storage UFS 4.1 sampai 1 TB, kamu nggak perlu takut nge-lag, lemot, atau buffering. Bahkan kalau HP kamu dipakai kayak PC gaming sekalipun. Sistem pendinginan ice cool dan manajemen daya hypercore juga jalan dengan sangat baik. Aku jalanin CPU throttling test selama 20 menit dan performa rata-ratanya tetap stabil di 87%. Artinya dia nggak gampang panas dan performanya nggak nurun meskipun diajak kerja keras. Ini tipe performa yang cocok banget nih buat para content creator, gamers, sampai pekerja mobile yang butuh respons cepat setiap saat. Ada hubungannya dengan performa kamera juga loh yang jadi lebih baik. Bagian ini jelas jadi bintang utamanya. Kamera utama 50 megapiksel pakai sensor Sony LYT900 ukuran 1 inci dengan aperture f1.63. Hasilnya luar biasa tajam, detail, dan punya dynamic range yang luas. Kamera ultrawide 50 megapikselnya juga mantep. Sudut pandangnya 115 derajat, cocok buat motret pemandangan atau ruangan yang luas. Lalu ada kamera telefoto floating 50 megapiksel dengan kemampuan 3 kali optical zoom. Dan satu lagi kamera periskop 200 megapiksel yang punya 4,3 kali optical zoom. Gabungan keempat kamera ini bikin Xiaomi 15 Ultra bisa motret dalam kondisi apapun. Kamera depannya juga nggak kalah oke loh guys, 32 megapiksel. Hasil fotonya, ya jangan ditanya lah. Kolaborasi dengan Leica bukan sekedar branding. Tone warnanya natural, highlight dan shadownya seimbang, dan detailnya bisa banget bersaing sama kamera profesional. Bahkan dalam kondisi low light, hasilnya tetap impresif. Mode portrait, night mode, sampai video 8K semuanya tersedia. Kalian lihat aja deh nih sendiri ya hasil tangkapan kamera menggunakan Xiaomi 15 Ultra ini.
Nah nih guys, saya coba ngerekord pakai Xiaomi 16 Ultra di malam hari, formatnya Full HD 30 fps. Saya sambil jalan nih guys. Kalau kita set ke lensa ultra wide, Z kayak begini. Kalau kita back lensa normal, Z kayak gini. Gimana tuh guys? Kalau kita pakai lensa zoom 2 kali, 3 kali, back lensa normal 1 kali, Z. Gimana guys? Nah ini Full HD 60 fps. Kita set ke lensa ultra wide. Jadi mau 30 dan 60 fps bisa di set ke lensa ultra wide di saat lagi nge-record. Dan kita sekarang back to lensa normal 1 kali, Z. Gimana guys? Bagus ya ini suasananya. Walaupun sudah agak malam, tapi ini terang. Lihat tuh, awannya juga jelas, pohon-pohon detil. Lihat ya. Jebret 4K 60 fps. Bisa diset ke lensa ultra wide. Mantep banget cuy. Kita back lagi lensa normal. Wih, 4K 60 fps loh ini guys. Wah, keren. Nah ini 8K nih guys, 8K. Lensanya nggak bisa diset ke lensa ultra wide, nggak bisa dipapain. 8K di malam hari dengan kualitas seperti ini, wow, istimewa sekali. Nah guys, sekarang saya lagi nge-record video pakai kamera depan Xiaomi 15 Ultra, formatnya Full HD 30 fps di malam hari. Lagi banyak orang di sini guys. Ini di malam hari, tapi lihat di gambar di video, terang banget guys. Wajah saya jelas, di belakang-belakang tuh jelas semua. Wih, smooth lagi. Jebret Full HD 60 fps. Tangan saya udah mentok nih guys. Kita lihat ke sana, kita lihat ke sini, kita lihat ke sini. Oke, mentok di 4K 60 fps ya kamera depan dari Xiaomi. Ada dulu gitu. Dari Xiaomi 15 Ultra, kamera depan record video 4K 60 fps. Gimana guys? Mantap. Nah, record video bisa mode bokeh nih, potret di belakangnya, ngeblur, gila keren banget di malam hari, tapi terang jelas. Wih, emang keren ini Xiaomi 15 Ultra, mantap. Fitur lainnya. Soal sistem operasi, Xiaomi 15 Ultra udah pakai HyperOS 2.0 yang berbasis Android 15.
HyperOS ini punya tampilan interface yang modern dan smooth. Cuman memang buat pengguna baru mungkin perlu adaptasi sedikit lah ya, karena fiturnya cukup banyak dan kompleks. Tapi begitu kamu terbiasa, ini bisa jadi UI yang fleksibel banget buat kebutuhan sehari-hari. Urusan baterai, Xiaomi 15 Ultra punya kapasitas 5410 mAh. Kelihatannya standar aja ya buat flagship. Aku pakai seharian dari pagi sampai malam untuk kerja, foto-foto, nonton YouTube, main games, dan scroll-scroll TikTok, dan masih sisa sekitar 30% di malam hari. Pengisian dayanya juga ngebut. Pakai kabel 90 watt dari 0 sampai penuh, bisa kelar dalam waktu kurang lebih 35 menit. Kalau kamu pakai wireless charging, kecepatannya juga tinggi, 80 watt loh. Fitur ini bikin kamu nggak perlu terlalu sering colok kabel deh. NFC juga udah disediakan di sini. Oh iya, untuk fingerprint scanner yang terletak di bawah layar juga udah cepet ya. Jadi bisa langsung buka deh HP-nya. Kesimpulan, Xiaomi berhasil bikin kombinasi yang pas antara desain mewah, kamera profesional, baterai tahan lama, dan software canggih. Cocok buat kamu yang suka traveling, content creating, profesional yang butuh HP bisa diandalkan, atau bahkan kamu yang sekedar pengen tampil beda. Kalau kamu lagi cari HP yang bisa semua dan gak tanggung-tanggung, Xiaomi 15 Ultra wajib banget kamu pertimbangin. Apalagi kalau kamu pakai Photography Kit Legend Edition-nya. Beh, keren banget guys. Memudahkan banget buat hunting foto. Tapi ada yang kurang menurut aku. Di sektor baterainya. Masih berasa cepat habis dan ternyata 5410 mAh yang ada di sini masih kurang ya. Kayaknya kalau lebih besar lagi akan bisa maksimal deh. Walaupun sisanya sih oke banget. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan paling penting. Berapa harganya? Nah, di Indonesia, Xiaomi 15 Ultra dijual dalam 2 varian. Varian pertama dengan RAM 16GB dan penyimpanan 512GB. Dijual seharga Rp16.999.000. Sedangkan varian tertingginya, RAM 16GB dengan storage 1TB dibanderol Rp19.999.000. Memang bukan harga yang murah, tapi melihat semua fitur yang ditawarkan, ini adalah flagship yang sangat worth it buat kamu yang butuh performa, kamera, dan fitur komplit dalam satu device. Jadi, gimana? Udah nentuin mau ambil yang varian mana? Oke guys, terima kasih telah nonton video ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!